sebagian besar orang itu mengartikan bahwa Rahman Rahim adalah sifat kasih dan sayang. Padahal kalau kita mau mencerna dengan sesungguhnya, sifat Rahman Rahim itu sifat yang sangat menyakitkan. Paham. Jadi kedua-duanya ini ada membicarakan tentang sifat, karena Hawa letaknya. Hawa adalah tempat berlindungnya atau tempat bersamanya nafsu. Lah tinggal nafsu kita lah. Bagaimana? Mau kita ikuti nafsu yang angkara murka atau kita mengikuti nafsu yang lemah lembut? Tapi kalau kita melakukan nafsu yang lemah lembut pun juga salah, maksudnya kurang tepat. Kita melakukan nafsu amar saja juga kurang tepat. Ini harus imbang. Maka kalau sudah imbang, adanya apa? Adanya cuma nikmat, lezat. Nah, nikmat dan lezat itu nggak bisa dibicarakan. Bagaimana tuh nikmatnya? Jangan sudah nikah? Berjalan. Belum. Oh, belum. Nanti kan sudah nikah. Iya. Coba kita membayangkan yang macam-macam. Wah, nanti ini begini, caranya begini. Pada intinya kemana toh? Yang dicari adalah kenikmatan. Nah, setelah keluar dari kenikmatan, saya tanya, nikmatnya kayak apa? Coba uraikan. Itulah buktinya kalau nur tilik nur. Nggak bisa berkata-kata. Nggak bisa berkata-kata. Itulah yang dinamakan nurmaan. Nurmaan itu ya? Nurmaan itu hanya bentuknya yang beda. Tapi kalau sudah kumpul, sudah hilang sifatnya masing-masing, jadilah di situ maskulin dan feminim. Itu yang dimaksud hawa. Maka di saat kita itu marah dan lain sebagainya, wah itu hawa nafsu. Gitu. Di saat kita itu bicara bagus, orangnya nggak seberapa, tapi ucapannya bisa masuk di hati, menenangkan. Semuanya terjadi dari hawa. Makanya kalau sudah begitu, jangan kita itu mengeklaim bahwa yang dimaksud hawa adalah perempuan, jangan begitu. Kalaupun itu dianggap perempuan, dari apa? Dari sifatnya yang lembut seperti dan gemulai. Itu maksudnya. Jadi dengan adanya ulasan Pak Darno ini memang juga baik dan bagus juga untuk saya, ya kan. Dan kita masuk lagi tentang jadi pengertian dan pemaknaan tentang hawa tersebut ini sebenarnya sangat penting ya. Bahkan untuk sebagai seorang yang berumah tangga harus bisa mengenali dunianya perempuan. Harus. Tanpa kita paham tentang hawa, kadang kita itu menyia-nyiakan, dan kadang-kadang kita tuh nggak sadar. Kita melindungi, kita mengangkat derajatnya hawa itu karena sedang butuh. Setelah kita nggak butuh, bahkan bagi orang-orang yang sudah berduit seolah-olah hawa bisa dibeli dengan uang. Tapi begitu nanti uangnya hancur, dia ternyata ditipu oleh hawa. Malah gimana? Menurut ilmu logika masuk nggak? Makanya feminim juga bisa maskulin, bahkan lebih dari maskulin. Maskulin juga bisa feminim, bahkan lebih rendah daripada feminim. Nah itu loh. Berarti konsep sakinah mawaddah warahmah itu tidak hanya ucapan atau hanya sebagai kata sambutan, namun itu lebih kata kerja yang karena kata itu yang lebih indah, lebih pantas disampaikan di saat ada acara pernikahan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ranahnya ke sakinah mawaddah warahmah, ya kita harus membicarakan tentang Hawa dan Adam lagi. Nggak jauh dari wilayah itu ternyata. Iya, jadi kita itu sebenarnya kita tuh saling butuh. Maka kita harus saling bisa melindungi. Kalau orang Jawa harus bisa ngayani, ngayomi, ngayemi. Gitu. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu adalah konsep Trimurti juga bagiannya. Trimurti juga. Dan yang saya tanyakan lagi, dari sakinah mawaddah warahmah itu akan diterima oleh akan menjadi sebuah konsep bagi yang menerima wawasannya akan sudah berbeda. Yang levelnya sudah tinggi, tapi akan menjadi bencana besar mungkin bagi orang yang masih tidak paham dan tidak mau memahami sekali tentang apa itulah konsep sebuah sakinah mawaddah warahmah. Karena ternyata yang saya pelajari itu adalah kata kerja. Karena yang saya lihat kata kerja keburu kita ngamini, kita nggak mau menggali dulu dan merasakan dulu. Dan ending realitanya yang sudah terjadi.
orang yang sedang mengalami resepsi sebuah hajat besar tersebut, yang saya lihat pada kenyataan realitanya itu ucapan yang tepat. Karena itu terjadi selesai dan bukan hanya katanya, kita juga sering melihat orang berumah tangga bukannya terjadinya selesainya itu adalah sakinah mawaddah warahmah dalam perjalanannya, tapi kata-kata yang tepat adalah selamat menempuh penderitaan baru yang saya lihat. Kenapa harus senang? Harusnya Anda mempersiapkan segala Makanya kalau sesuatunya. kalau orang Jawa itu gini. Seneng-seneng udah di manten, tapi ojo seneng nalika udah di manten. Iya benar. Itu sesanti atau apa ya? Kata-kata mutiara orang Jawa. Oh, gitu. Sesanti nih kok. Sesanti, seneng udah di manten, ning ojo seneng dadi manten. Ya bahasanya itu diatur lah porsinya ya. Apa dosisnya? Ya, itu kelihatannya bahasa itu cuman sedikit berbeda, Sedikit, tapi artinya luas, sangat luas sekali. Luar biasa. Ya. Nah itu nanti kalau mau dijabarkan ya nanti konten yang lain. Aduh. Soalnya ini yang dibicarakan ini ibarat ikan ini daging semua loh. Daging semua Ya, ini makanya daging semua. yang mancing kan tukang daging. Ya. Makanya saya sudah ngomong, saya itu tergantung si penanya dan orang yang kepingin tahu tentang kejelasan itu. Lebar-lebar bisa saya, tapi nanti kalau lebar-lebar takut saya sendiri yang terjebur. Iya, enggak saya juga bisa membatasi dosisnya untuk keselamatan bersama. Iya. Insya Allah saya juga sayang terhadap siapa saja. Yang saya kedepankan adalah sifat Rahman Rahim saja lah. Wilayahnya adalah kasih dan sayang. Kembali ke sifat Rahman Rahim. Sebagian besar orang itu mengartikan bahwa Rahman Rahim adalah sifat kasih dan sayang. Padahal kalau kita mau mencerna dengan sesungguhnya, sifat Rahman Rahim itu sifat yang sangat menyakitkan kalau kita tuh nggak iman tadi. Iya benar sekali. Karena Itu. karena Ini juga nggak perlu dijabarkan lagi. usah jangan Ya. Karena itu apa Sama ya tadi, udah jangan ya. saya doakan mudah-mudahan sakinah, mawaddah, warahmah. Kita terus tergesa-gesa amin. Amin. Karena sakinah, mawaddah, warahmah dikira itu doa. Padahal kamu sanggup nggak menjalankan sakinah, mawaddah, warahmah itu. Itu perjanjian sebenarnya. Nah malah kalau di garis bawah itu menyakitkan, benar Iya, memang. benar menyakitkan. Benar kan Mbak? Saya Sama mengatakan. dengan Rahman Rahim. Kalau kita tuh memahaminya dengan kata-kata atau dengan kebiasaan yang kita terima, itu artinya sifat maha pengasih dan penyayang. Tapi di balik pengasih dan penyayang itu sebenarnya kita mampu nggak dapat sifat Rahman Rahim itu, gitu loh. Ya. Kalau kita sudah berwawasan dan sudah berkesadaran tinggi, mungkin sudah paham maksudnya dimaksud Rahman Rahim. Tapi kalau kita berkesadaran rendah, orang yang berdoa dengan Rahman Rahim itu takutnya itu gini, nggak jadi doa yang baik malah jadi bala. Iya, bisa terjadi itu. Nah, bisa terjadi itu. Iya. Makanya dikir itu kalau ya Rahman, ya Rahim, aduh, paham nggak? Karena ini tingkatannya sudah ibarat tasawufnya harus sudah tinggi loh. Satu huruf alif saja kalau kita jabarkan ruwet sekali badannya. Gimana? Apalagi sudah masuk wilayah Rahman dan Nah, Rahim. makanya coba bayangkan itu sifat itu. Itu sifat. Nah, karena kita tidak membicarakan wujud, itu dari sifatnya. Sifat Rahman Rahim diartikan pengasih dan penyayang. Nah, kita berhenti di situ, nggak mau menggali lagi. Iya, sifat Rahman Rahim. Jadi satu keamanan manusia hidup di dunia ini akan menyumbangkan keamanan seluruh alam jagat semesta ini ya, Madarna ya. Sudah pasti. Sudah pasti. Sudah pasti. Sebagaimana kan perwakilan. Iya, Tuhan karena kita itu tuh membicarakan tentang alam seluruhnya atau jagat raya yang utuh ini. Iya. Karena jagat gede itu adalah jagat kita sendiri, jagat alit adalah jagat yang digelar ini. Kalau kita sudah bisa menata dengan jagat gede kita, lah apa tuh sulitnya untuk menenteramkan jagat yang kecil ini? Dunia ini yang saya maksud. Iya benar. Apalagi ada rusak dan majunya dunia besar ini tergantung dunia kita yang besar ini loh. Sangat benar sekali dan saya setuju itu. Memang saya apresiasi. Makanya kalau kita itu sudah benar cara kita itu menjalankan tentang jagat kita sendiri, maka di sekeliling kita akan terayomi dan terlindungi. Betul sekali. Yang ada ya termasuk hewannya, tumbuhannya, gunung, lautan, daratan dan sebagainya. Karena kita sebagai khalifah pemimpinnya. Nah, ya. pemimpinnya. Iya benar.